pemancangan tiang panjang. Baik, biar segera share materi kuliah. Materi kuliah sebenarnya masih ada 2 dikasih sekaligus. Jadi yang pertama hari ini pemancangan tiang panjang, alat pemancang. Kemudian yang kedua adalah biaya alat berat. Kita akan segera mulai sekarang ya. Jadi ini adalah alat pemancang pondasi tiang. Nah, pondasi kan kalau yang kalian ketahui waktu belajar di mekanika tanah dan pondasi itu ada berapa? Ada berapa tipe pondasi? Coba Luka Luntotoy, silakan. Kategori pondasi. Ya? Ayo Luka, kategori pondasi apa ya Luka? Lupa bener. Jadi ada pondasi dangkal dan pondasi dalam. Jadi kalau pondasi dangkal itu pondasi yang seperti pondasi jalur, pondasi telapak. Kalau orang awam bilang pondasi cakar ayam itu pondasi telapak. Kemudian ada pondasi yang lebih dari itu, yaitu pondasi dalam. Pondasi dalam itu adalah pondasi yang sesuai dengan namanya dalam, berarti kedalaman pondasi itu lumayan dalam. Nah, misalnya pondasi tiang pancang, atau sebelum tiang pancang ada sumuran. Nah, kemudian kalau kita beralih dari pondasi telapak biasa, kita beralih ke sumuran kita beralih ke tiang panjang, itu karena apa coba? Siapa yang tahu kalau dia dari tiang pancang cukup, tapi ternyata tiang pancang nggak cukup nih. Pondasi telapak cukup, tapi ternyata pondasi telapak nggak cukup, harus tiang pancang. Itu karena apa tuh? Ada yang tahu? Agung Gracio, kenapa kita menggunakan pondasi yang lebih baik atau lebih bagus ketimbang pondasi telapak misalnya? Atau begini, waktu dia masih rumah 1 lantai, cukup pondasi lajur, ya toh? Pondasi yang cuma terbuat dari apa? Dari pasangan batu. Kemudian kapan kita menggunakan pondasi telapak? Pondasi telapak kapan? Agung? Kalau di permukaan tanah benar Kalau lebih dari 1 lantai bener. Ya, pertama karena beban yang dipikul itu sudah berat. Beban yang dipikul sudah berat berarti seperti Luka bilang lebih dari 1 lantai. Dan yang paling utama sebenarnya daya dukung tanah. Jadi kalau daya dukung tanah memang tidak mencukupi, ya akhirnya kita buat pondasi yang lebih besar. Nah, kalau pondasi telapak tidak cukup lagi, pasti akan beralih ke pondasi yang lebih besar, yaitu pondasi dalam. Nah, pondasi dalam ini ya tiang pancang tadi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana alat-alat yang digunakan untuk pemancangan pondasi. Nah, proyek-proyek besar seperti gedung pencakar langit, jadi bukan seperti gedung yang ada di Minerve latar belakang. Ini kan gedung Fakultas Teknik 3 lantai. Itu pondasi telapak cukup. Nah, tapi karena daya dukung tanah juga cukup. Tetapi Miner pernah pengalaman begini. Waktu itu Miner pernah ke Malinau. Malinau itu di Kalimantan Timur. Di sana ada bangunan cuman jangankan 3 lantai ya. Bangunan 2 lantai pun dia kalau dibangun cuma dengan pondasi telapak, dia akan settlement atau akan amblas. Nah, kenapa demikian? Karena daya dukung tanahnya jelek, tanah gambut. Nah, pembangunan gedung 3 lantai seperti yang ada di Fakultas Teknik ini, di sana itu menggunakan tiang pancang. Jadi mereka pancang dengan kedalaman 2 kali 12 meter, berarti sekitar 24 meter. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mencari tanah keras. Jadi tanah yang di atas itu kebanyakan tanah topsoil yang jenisnya jenis lapisan tanah gambut. Jelas itu ya? Jadi tidak selamanya bangunan itu lihat dari gedung, oh ini kan harusnya seperti di Fakultas Teknik, ini harusnya kan pondasi telapak. Oke, betul. Nah, lihat di Kalimantan sana, ini harusnya masih pondasi telapak, tapi tidak. Ternyata menggunakan tiang pancang. Jadi tanah yang sangat mempengaruhi. Nah, sekarang kita akan belajar ya pemancangan untuk gedung-gedung
ataupun jembatan. Jadi tidak cuma gedung-gedung, ada juga jembatan. Memerlukan fondasi yang kuat untuk menyangga beban yang besar di atasnya. Nah, di mata kuliah sebelah rekayasa jembatan juga mengajarkan itu, bahwa tipe fondasi atau bangunan bawah dari suatu jembatan itu tergantung dari beban yang dipikul dan tanah di mana dia berada. Jadi kalau tanahnya jelek, daya dukungnya jelek, jembatan semakin besar. Jembatan kan ada kelas-kelas, ada jembatan kelas A, kelas B, kelas C, ada jembatan dengan beban muatan 100, BM 100, ada jembatan BM 70. Nah, jembatan-jembatan kelas A itu semuanya menggunakan tiang panjang. Dan sudah tidak ada jembatan yang menggunakan fondasi langsung. Jadi istilahnya kalau di jembatan, fondasi langsung itu seperti fondasi telapak. Tidak ada tiang panjang ataupun sumuran di bawahnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fondasi tiang panjang. Dalam buku yang ditulis oleh Mer Oscar ini, Mer Oscar Kaseke adalah pensiunan dosen di Fakultas Teknik, bahwa proyek-proyek besar seperti pencakar langit dan jembatan, lihat tambahkannya dan jembatan, itu membutuhkan fondasi yang kuat untuk menyangga beban di atasnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, jika daya dukung tanah di lokasi tidak memungkinkan untuk menahan beban yang besar, jadi daya dukungnya kecil, maka fondasi tiang panjang sangatlah dibutuhkan atau diperlukan. Nah, bentuk fondasi pada umumnya adalah sebagai penyangga beban di atasnya, berbentuk tiang. Nah, tiang ini berbentuk grup pile, istilahnya grup pile atau tiang panjang grup yang diikat di atas pur. Jadi istilahnya pur, tulisannya POR, itu adalah telapak dari fondasi. Kemudian bahan dasar dari tiang panjang itu macam-macam. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari beton, ada yang terbuat dari baja, ada yang terbuat dari komposit, ada yang beton ada dua. Ada beton standar konvensional dan ada beton pertegang atau beton prestress. Nah, jenis-jenis fondasi beton ini sudah disebut beton prestress atau precast, kemudian ada fondasi istilahnya cast in place. Jadi fondasi precast dan fondasi tiang panjang baja dan komposit umumnya disebut sebagai fondasi tiang panjang. Nah, untuk memancang ini membutuhkan suatu alat khusus. Nah, alat khusus yang digunakan, alat pancang khusus ini memerlukan, karena nggak mungkinlah kita lakukan pemancangan secara manual. Nah, kemudian pada penggunaan jenis cast in place, jadi ada fondasi tiang panjang yang pertama dilakukan adalah di bor, istilahnya bor pile. Jadi setelah kita bor tanah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tulangan, kemudian pengecoran. Nah, jadi di sini pemancangan ada dua. Nah, pemancangan yang pertama adalah pemancangan yang tiang panjangnya sudah jadi. Kemudian kita hammer atau kita pukul sehingga masuk ke dalam permukaan bumi atau tanah. Kemudian yang kedua, tiang panjang yang belum jadi. Tiang panjangnya itu masih berupa material, apakah besi, apakah beton. Kemudian kita bor. Setelah bor tanahnya dibor, kemudian dimasukkan material besi, kemudian dimasukkan bahan untuk beton dengan mutu karakteristik tertentu. Nah, kemudian kita cor dan kita buat hingga beton tersebut mengeras. Nah, ini adalah contoh alat-alat pemancangan. Nah, kalau ini yang tipe tiang panjang yang kita gunakan, tiang panjang yang sudah jadi. Jadi ini makanya namanya drop hammer. Hammer itu ya seperti kalau orang Manado bilang martelu. Jadi kita lepas, ada tiang pengarah, ini palunya kita lepas, kemudian dia akan bergerak di rel tiang ini menghantam tiang panjang tersebut hingga masuk. Yang pasti karena dihantam dipukul-pukul, kepala tiang panjang ini akan rusak, akan mengalami aus lah. Tetapi itu tidak masalah. Jadi begitu dia masuk, kedalaman sudah terpenuhi, kemudian ujung atas itu akan dibuat hancur, dicari besinya untuk digunakan untuk mengikat di kepala pur tadi atau di telapak fondasi. Nah, alat-alat tiang panjang
Ini alat tiang panjang yang jenis hammer ya. Jadi alat tiang panjang yang jenis hammer, alat-alat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama drop hammer, kemudian diesel hammer, kemudian hydraulic hammer, kemudian vibratory pile hammer. Kemudian ini adalah pemancangan dengan getaran. Masih ingat kalau kalian lihat orang-orang mau isi biji-biji di toples kan mesti digetar-getarkan. Nah, prinsip dari vibrator itu yang digunakan, jadi supaya dia padat sempurna. Jadi ini adalah pemancangan dengan menggunakan sistem getaran. Nah, yang pertama adalah drop hammer. Jadi drop hammer merupakan palu atau martelo bahasa Manado yang diletakkan di ketinggian tertentu di atas tiang. Kemudian palu tersebut dilepaskan dan tepat mengenai di atas kepala tiang. Nah, untuk menghindari tiang menjadi rusak akibat tumbukan ini, di kepala tiang dipasang semacam topi atau cap sebagai penahan, ya, atau sebagai penyerap energi. Jadi dia supaya tidak terlalu rusak, tetapi tetap akan rusak. Jadi itu memang hal yang lumrah. Kemudian palu dijatuhkan di sepanjang alur itu tiang tadi sebagai rel. Karena kalau tidak ada rel itu bisa jadi hammer tadi tidak akan tepat sasaran untuk kena di tiang panjang. Nah, pada bagian atas palu tersebut diberi kabel yang berfungsi untuk menahan supaya palu tidak jatuh lebih jauh. Nah, ukuran palu adalah dengan berat 250 kg sampai 1.500 kg. Kemudian tinggi jatuh bebas bersekitar 1,5 sampai 7 meter tergantung dari jenis bahan dasar fondasi. Jadi kalau fondasinya kuat, ya kita gunakan jatuh yang lebih tinggi. Tapi kalau fondasinya kita lihat jenis tiang panjangnya kita lihat tidak terlalu kuat, jangan terlalu tinggi. Jangan-jangan tidak masuk malah hancur. Nah, kemudian pemancangan tiang biasanya dilakukan secara perlahan, jumlahnya jatuh palu per menit, blow per menit, dibatasi dengan sampai 4-8 kali. Jadi kalian pernah lihat tuh, kalau yang di lab, Luka pernah lihat di praktikum kemarin, ada pemadatan pakai alat hammer. Sudah, Bener. Nah, itu jatuh bebas seperti itu. Jadi ada jumlah tumbukan yang diberikan, sehingga sampel briket aspal atau sampel tadi bisa padat 2 kali. Jadi di arah pertama, sisi pertama jumlahnya misalnya 24 kali, sebelah lagi dengan hal yang sama. Dengan harapan kepadatan yang diperoleh telah tercapai kepadatan sempurna. Kemudian, jika jumlah tiang ini panjang tidak banyak, maka jenis alat pancang ini tidak efisien digunakan. Jadi kita harus lihat juga, kalau pemancangan ini cuma 2-3 tiang, akhirnya kita mesti memikirkan apakah cocok, karena kita akan mendatangkan mobilisasi alat ini yang cukup mahal biayanya. Kemudian juga sewanya dihitung jam, sangat mahal. Nah, jika jumlah tiang yang digunakan tidak banyak, alat ini tidak efisien. Kemudian keuntungan dari alat ini adalah sebagai berikut. Investasi yang rendah, mudah dalam pengoperasian, mudah dalam mengatur energi blow dengan mengatur tinggi jatuh. Akan tetapi ada kekurangan. Kekurangannya adalah kecepatan pemancangan yang kecil, kemudian kemungkinan kerusaknya tiang akibat tinggi jatuh yang besar. Jadi ada kalanya operator tiang panjang sudah mengangkat hammer terlalu tinggi sehingga jatuhnya jadi sangat kuat. Kemungkinan rusaknya bangunan di sekitar lokasi akibat getaran pada permukaan tanah. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa banyak kalau kita melakukan pemancangan di daerah yang padat. Misalkan kita kan pernah bikin pemancangan di suatu kawasan, di situ ada gedung-gedung tinggi, kemudian banyak daerah pemukiman padat. Nah, untuk menghindari getaran ini, kita akan mengganti metode pemancangan. Kira-kira ganti dengan apa itu metode pemancangan? Kalau tidak boleh pakai hammer seperti ini. Coba ada yang tahu? Ya? Ya, kalau tadi kita tidak boleh menggunakan hammer, pemancangan dengan menggunakan tiang pancang yang sudah jadi, berarti kita menggunakan bore pile. Jadi bore pile itu lebih tidak mengganggu bangunan sekitar. Nah, tetapi nanti ada perhitungan. Biaya bore pile lebih mahal dari biaya pemancangan tiang biasa ini. Kemudian lanjut ya, tidak dapat digunakan untuk pekerjaan di bawah air. Jadi kalau pemancangan di bawah air ya agak sulit untuk dilakukan. Kemudian yang berikut, diesel hammer. Nah, diesel hammer, alat pemancang ini
lebih sederhana dibandingkan dengan Hummer lainnya, di mana diesel Hummer hanya memiliki satu silinder dengan dua mesin diesel, piston dan ram, dan tangki bahan bakar, tangki pelumas, pompa bahan bakar, injeksi, dan mesin pelumas. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan daripada diesel Hummer adalah ekonomis dalam pemakaian, mudah dalam pemakaian di daerah terpencil, berfungsi dengan baik pada daerah dingin, mudah dalam perawatan. Kekurangannya, kesulitan dalam menentukan energi per blow, sulit dipakai pada tanah lunak. Ini gambar diesel Hummer. Jadi yang ini dia alat pancang diesel Hummer. Kalau yang model yang satu ini, yang di atas, ini adalah alat pancang yang model drop Hummer. Jadi dia menjatuhkan martil dengan katrol. Jadi dia tarik pakai katrol sampai di atas dia lepas. Jadi ini ada alat labrang untuk menarik Hummer sampai di posisi atas, kemudian dia lepas. Nah, jarak jatuh bebas ini tadi 1,5 sampai 7 meter tergantung jenis material tiang pancangnya. Nah, kalau yang ini untuk mengangkat Hummer, dia tidak menggunakan katrol, tetapi ada mesin. Ini ada mesin diesel yang mengangkat naik turun seperti itu. Jadi itulah perbedaan antara tadi yang katrol dengan yang diesel Hummer, drop Hummer. Kemudian ini ada hydraulic Hummer. Nah, cara kerja hydraulic Hummer adalah berdasarkan pada tekanan. Jadi ada tekanan pada cairan hidrolis. Salah satu Hummer ini dimanfaatkan untuk memancang fondasi tiang panjang dengan tipe baja H. Jadi ada tiang panjang berbentuk baja H dan fondasi lempengan baja dengan cara dicengkram, didorong, dan ditarik. Dengan menggunakan alat pemancang ini, tekanan terhadap fondasi dapat mencapai 140 ton. Nah, di sini kita lihatlah bahwa yang satu, kalau Munir boleh bilang yang hydraulic Hummer, kalau kalian pernah lihat dongkrak, pernah kan lihat dongkrak mobil yang dari hidrolik? Nah, prinsip kerja seperti itu. Jadi kita menggunakan sistem hidrolik. Jadi dia ditekan, jadi ditekan berdasarkan prinsip hidrolik. Jadi kalau yang tadi pertama drop, jatuh bebas, yang kedua berdasarkan diesel, kemudian yang ketiga berdasarkan hydraulic Hummer, ini berdasarkan ditekan berdasarkan prinsip hidrolis untuk seperti yang ada terjadi di pompa hidrolik. Kemudian ini yang berikut vibratory pile driver. Jadi ini diketarkan. Jadi alat ini sangat baik dimanfaatkan di tanah-tanah yang lembab. Jika material di lokasi berupa pasir kering, jadi kalau pasir kan kita tahu cara untuk membenamkan sesuatu, apakah itu seperti tiang. Nah, kita bisa melakukan dengan cara menggetarkan. Kalian pernah lihat, masyarakat tepi pantai kalau menanam tiang, mau bikin dermaga sederhana atau mau bikin rumah di atas pantai, mereka waktu menanam tiang itu mereka goyang-goyang. Jadi mereka nggak pakai tekanan yang kuat, mereka cuma goyang-goyang tiang itu bisa masuk. Pertama dari 0 meter, kemudian dia goyang-goyang lagi sampai masuk sampai kedalaman misalkan 1 meter yang dibutuhkan atau mungkin 75 cm. Begitulah prinsip dari vibratory pile driver. Jadi dia memberikan getaran, di mana getaran tersebut akan memasukkan tiang panjang yang akan kita tanam atau akan kita pancang. Nah, jika material di lokasi berupa pasir kering, maka pekerjaan menjadi lebih sulit karena material tersebut tidak terpengaruh dengan adanya getaran yang dihasilkan oleh alat. Jadi alat ini memiliki beberapa batang horizontal dengan beban eksentris. Nah, pada saat pasangan batang berputar dengan arah berlawanan berat yang disebabkan oleh beban eksentris, menghasilkan getaran pada alat. Nah, getaran inilah yang dihasilkan menyebabkan material di sekitar fondasi yang terikat pada alat ini biasanya akan lead atau mengatur letak tiang dengan tidak digunakan. Dengan demikian, maka biasanya alat ini dipasangkan pada crane dengan ukuran yang kecil. Ini ada gambar enggak, Mbak Oscar tahu? Harusnya ada gambar supaya kelihatan ya, kita boleh membayangkan bagaimana model dari alat pancang yang
melakukan pemancangan dengan cara bergetar. Kemudian bisa juga kita baca di sini bahwa efektivitas penggunaan alat vibrator ini tergantung pada beberapa faktor, yaitu amplitudo, kemudian momen eksentrisitas, kemudian frekuensi, berat bagian bergetar, dan berat lain yang tidak bergetar. Nah, di sini amplitudo adalah gerakan vertikal pada saat bergetar yang dihitung dalam milimeter. Dengan diketahuinya momen eksentrisitas, maka ukuran alat dapat diketahui. Nilai momen eksentrisitas ini akan merupakan hasil perkalian dari berat eksentris dikalikan dengan jarak antara pusat rotasi dengan titik pusat gravitasi eksentris. Jadi ini ada gambar, tapi boleh kalian cari di YouTube. Nanti mana yang merupakan tiang pancang dengan model vibrator atau yang dengan digerakkan dengan cara bergetar. Kemudian di sini ada juga penahan dan pengatur letak tiang. Di sini ada fixed lead, kalian boleh baca, ada swing lead, ada hydraulic lead. Nah, kemudian ini pemilihan alat tiang pancang. Tadi alat tiang pancang sudah dijelaskan ada 4. Nah, sekarang kita akan memilih alat tiang pancang mana yang akan kita gunakan dalam satu proyek. Berikut ini adalah kriteria-kriteria yang diperlukan dalam pemilihan akan alat tiang pancang. Yang pertama adalah jenis material, ukuran, berat, dan panjang tiang yang akan dipancang. Jadi tadi kan seperti kalau dia dari kayu, otomatis tidak terlalu kuat, jangan menggunakan alat tiang pancang yang bisa menyebabkan kerusakan pada tiang pancang tersebut. Tadi ada dibilang yang baja H lebih cocok untuk alat tiang pancang apa, kemudian yang drop hammer lebih cocok untuk baja apa atau tiang pancang apa. Jadi berbeda-beda. Kemudian B, bagaimana kondisi di lapangan mempengaruhi pengoperasian dari tiang pancang. Apakah di bawah air, kemudian ataukah di atas air, ataukah di tempat yang terbatas, yang sangat minim. Jadi kalau ruang gerak terbatas juga agak susah untuk melakukan pemancangan. Kemudian hammer yang dipilih harus sesuai dengan daya dukung tiang dan kedalaman pemancangan. Pilihlah yang paling ekonomis dengan kemampuan alat sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian jika lead digunakan, maka pilihlah tipe yang akan dipakai, ukuran rel untuk hammer, panjang hammer, dan tiang yang akan dipancang. Ini ada contoh perhitungan pemancangan tiang. Untuk pemancangan tiang dengan tipe diesel hammer, maka daya dukung tiang adalah sebagai berikut. Ini ada rumus. Nah, pada rumus di atas, R adalah daya dukung tiang dalam satuan ton, sedangkan W adalah berat massa yang dijatuhkan atau ton, itu yang berat hammernya. Kemudian K adalah perpendekan elastis total dari kepala tiang dan tanah. Kemudian ada E total, energi alat pancang dalam satuan ton sentimeter. Kemudian ada S, itu penetrasi, besarnya penetrasi pukulan terakhir dalam satuan sentimeter. Kemudian P berat tiang pancang. Kemudian ada safety factor atau faktor keamanan, diambil 3 atau 4. Jadi kalau di perhitungan sipil, apakah itu di fondasi, perhitungan fondasi atau tiang pancang, kita biasa menggunakan safety factor atau angka keamanan, faktor keamanan. Kemudian pelaksanaan pemancangan, ini bisa kalian baca. Jadi kalau katanya kepala bantalan tadi sudah rusak sebelum tumbukan selesai, maka perlu diganti. Jadi jangan sampai kepala bantalan tadi rusak, kita lanjutkan, maka merusak tiang pancang. Nah, sekarang kita tiba pada materi berikut, Nermo share lagi. Jadi ini yang kalau tadi sudah di alat pemancangan, sekarang kita tiba di materi yang terakhir, biaya alat pancang. Nah, sebenarnya sih bukan cuma alat pancang, alat berat. Jadi alat berat itu kebanyakan kan kita ketahui ada banyak cara kita untuk memperoleh. Jadi kalau pekerjaan itu kita tahu continuous, artinya kita punya proyek yang selalu kita dapat terus, nah kita bisa beli. Tapi kalau pekerjaan itu cuma sekali-sekali dapat proyek, ya kalau kalian beli akan rugi dalam hal pemeliharaan ataupun maintenance. Nah, ini tutup kamera semua. Ada apa dengar atau ada tidur lagi mungkin? Coba buka kamera dulu. Benar, ada benar.
Iya ada, oke. Kalau ada pendengar, ada buka kamera, terima kasih. Dan lanjutkan. Nah, jadi kalau alat berat, kalau kita beli, berarti kita mau menginginkan pemakaian jangka panjang. Jadi kita banyak pekerjaan yang kita lakukan dengan menggunakan alat itu. Tapi kalau pekerjaan kita cuma 1-2 kali, ada 1 tahun mungkin cuma 1 kali, kemudian yang ada lagi. Contoh ya, kita beli alat pancang tadi. Ternyata kita dalam pekerjaan itu untung-untungan setahun dapat 1. Tahun depan mungkin nggak dapat lagi. Kan rugi kalau kita beli. Maintenance alat berapa? Jadi ada kalanya kita memikirkan untuk menyewa. Nah, menyewa itu adalah merupakan solusi ekonomis ketimbang kita beli. Tapi kalau kita punya pemikiran lain, kita beli, kita pakai sendiri, kemudian berikut juga kita sewakan. Nah, itu juga lain cerita. Nah, di sini menurut diktat dari Meroka, Oscar Gaseke, ada beberapa cara. Yang pertama adalah dibeli dan menjadi milik sendiri. Jadi alat itu dibeli dan menjadi milik sendiri, kemudian kita akan pakai secara optimal, maka biaya pemakaian alat dapat ditekan sedemikian rupa sekecil-kecilnya. Jadi kita kalau beli alat, kita harus pikirkan begini. Misalkan eskavator. Eskavator kita beli baru 2 miliar. Nah, kemudian kita akan pakai, itu kan ada umur rencananya, ada umur pemakaian. Itu kita sudah hitung. Setiap tahun itu pasti ada pengurangan nilai barang. Eskavator yang kita beli, kita pakai atau tidak kita pakai, kemudian kita jual misalkan 5 tahun lagi, pasti harganya jatuh. Nah, jadi di sini kita harus benar-benar pintar-pintar memanfaatkan alat tersebut. Jadi harus lebih besar pemasukan kita ketimbang defisit dari nilai alat. Ya, seperti juga kalau beli mobil kan, kalau kita beli mobil angkutan umum, kemudian kita kasih mencari, nah, kalau kita lihat pemasukan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, akhirnya bukan untung, tapi kita akan rugi. Nah, pasti karena sampai hari ini kan banyak yang memiliki alat-alat ini. Banyak juga yang masih survive atau bertahan. Berarti ada keuntungan. Nah, keuntungan itu mereka akan bisa hitung. Berapa yang diperoleh, berapa biaya alat, termasuk biaya pemeliharaan dan perbaikan selama masa penggunaan alat tersebut. Jadi di sini adalah faktor keuntungan lain apabila alat tersebut dibeli bagi pemilik adalah peningkatan performa sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menangani pekerjaan tersebut. Jadi begini, kalau kalian nanti sudah bikin RAB, dia mau ceritanya, ada satu bagian namanya analisa. Di analisa itu ada menulis, alat yang digunakan akan tertulis beli atau sewa. Nah, di sini disebut performance, berarti kalau dari pihak PU misalkan yang bikin proyek kan PU, kemudian dia begitu lelang, misalkan CV Lungkutoy. Nah, CV Lungkutoy lelang, dilihat, aduh ternyata alatnya itu semua milik sendiri. Nah, itu akan memberikan penampilan yang baik bagi perusahaan tersebut. Karena mereka tahu kalau dia berani beli, berarti dia ada uang yang yang tertanam, punya uang banyak karena uangnya tertanam di situ aja berapa. Dia berani beli. Kemudian biaya pemeliharaannya berapa. Jadi akan menjadi presiden yang baik bagi pemilik pekerjaan untuk wah ini beli semua DP alat. Nah, mungkinlah dia mau asal-asalan. Pasti dia akan bekerja dengan baik. Nah, beda dengan kontraktor yang nanti penampilannya alatnya kebanyakan sewa. Tetapi itu juga bukan merupakan keharusan bahwa nanti yang menang pasti yang punya alat pribadi. Yang alat sewa tidak akan menang. Tidak begitu. Karena nanti akan dinilai juga berdasarkan hasil RAB, penawaran terendah, kemudian memiliki metode pekerjaan terbaik, kemudian tenaga ahli yang digunakan juga semua berkualifikasi, pengalaman tinggi. Nah, itu yang akan dinilai kemudian jadi menang. Kemudian cara kedua adalah disewa atau disewa beli. Kemudian jika kebutuhan alat agak lama, alat dapat disewa dari perusahaan penyewaan. Karena pemakaian agak lama, maka pada akhir masa penyewaan alat dibeli. Jadi pertama dia sewa, tapi dia pakai misalkan sampai beberapa tahun, akhirnya dia beli. Silih. Nah, ini boleh kita lihat juga di beberapa perusahaan seperti perusahaan tambang. Perusahaan tambang itu kan kalian lihat banyak truk ya, banyak truk, dump truk. Itu jangan kalian pikir dump truk itu milik pribadi perusahaan. Kebanyakan itu punya rekanan pihak ketiga. Mereka yang memberikan fasilitas penyewaan alat ke perusahaan tambang tersebut.
kecuali perusahaan tambang besar seperti Freeport. Tapi kalau perusahaan tambang yang masih di bawahnya Freeport seperti MSM itu banyak mereka menggunakan alat-alat kendaraan berat seperti dump truck, trailer, bahkan juga ada kendaraan kecil seperti double cabin yang mereka sistem sewa. Nah, kemudian ada kalau ini sewa beli, dia pakai dulu sewa, kemudian dia beli. Yang ketiga cuma sewa saja. Nah, jika sewa beli agak lama, maka sewa saja tentu cuma dalam jangka waktu singkat. Misalnya hanya untuk menangani pekerjaan yang tidak lama, seperti tadi Mir bilang, dapat proyek ini tahun depan dapat lagi khusus untuk pekerjaan pemancangan. Akhirnya rugi kalau dia beli atau dia sewa beli. Akhirnya dia cuma sewa saja. Nah, biaya peralatan itu sebenarnya kita mau menghitung ekonominya seperti kita menghitung analisa ekonomi. Jadi kita akan menghitung berapa beli alat, berapa biaya maintenance, berapa biaya perbaikan kalau ada rusak, berapa juga pemasukan yang akan diperoleh dari alat tersebut. Nah, tujuan untuk mengetahui biaya peralatan pertama, dapat membantu dalam penentuan nilai sisa keuntungan yang akan diperoleh setelah merampungkan suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan dasar pengajuan penawaran jasa alat jika alat akan disewakan. Kalian tahu nggak bagaimana cara sewa alat berat? Misalnya eskavator. Apakah dia sewa berdasarkan pekerjaan atau dia sewa berdasarkan waktu, satuan waktu tertentu? Coba siapa yang tahu? Pernah dengar nggak tentang istilah itu? Eskavator disewa apakah berdasarkan dia harus memindahkan gunung ini sudah terpindah gitu, contohnya begitu, atau dia sewa berdasarkan waktu gitu. Coba ada yang tahu? Waktu, Mir. Nah, bagaimana kalau waktu itu? Bagaimana? Kalau waktu kan misalkan begini, kalau Mir punya alat ya, kalau Mir kasih sewa, alat itu yang punya Mir, operatornya juga punya Mir. Jadi Mir kasih sewa satu orang, dengan Mir orang kerja, operator pergi, bahkan sampai bahan bakar pun Mir sediakan. Nah, sekarang kalau waktu, kalau orang itu Mir bilang gini, bikin lama nih supaya mau bayar mahal ini. Nah, bagaimana coba menurut kalian? Kalau seandainya pakai waktu kan nanti bisa orang bikin lama sehingga alat berat tersebut karena pakai waktu harusnya kerja cuma 3 hari jadi 5 hari. Jadi berdasarkan waktu contohnya misalkan disewa per jam. 1 jam misalnya contoh 500.000. Eskavator sudah termasuk, ini contoh aja, sudah termasuk bahan bakar, diesel, solar dan operator. Nah, kalau harusnya diselesaikan 2 hari 8 jam kerja kan, 8 kali 500.000, ya sekitar berapa itu? 4 juta, 2 hari 8 juta. Harusnya cuma boleh 1 hari, cuma 4 juta, tapi jadi 2 hari. Nah, itu gimana coba? Ada yang boleh kasih tanggapan? Kan ada pengawas, benar. Ada pengawas. Yang lainnya silakan. Jadi Joel saya bilang ada pengawas. Yang lainnya? Nah, Mary berjawab begini. Jadi pihak yang akan memberikan kerja, misalkan ada si A sudah punya perhitungan. Si A itu punya perhitungan bahwa untuk meratakan gunung ini dia butuh sekian jam kerja. Seperti yang pembahasan kita di bab sebelumnya tentang eskavator. Jadi jumlah jam kerja itu yang kita gunakan untuk menjadi batasan ke pemberi sewa tadi. Jadi waktu kita bilang begini, Bapak mau pakai berapa jam? Oh, kita mau pakai cuma 16 jam, 2 hari. Hari pertama 8 jam, hari kedua 8 jam. Nah, kalau kita tahu itu bisa lebih. Nah, hitungan saya seperti ini. Nah, dengan dasar itu kalian bisa bertahan bahwa kalau dia melebihi dari 2 hari atau 16 jam, maka sewa ini sudah tidak benar, artinya sudah menguntungkan bagi yang punya alat. Jadi makanya kita perlu belajar. Jadi orang yang akan melakukan pekerjaan juga sudah menghitung. Itu juga sama yang kita lakukan kalau kita jadi kontraktor. Kalau kita jadi kontraktor dapat pekerjaan jalan, kan ada kontur, ada data galian timbunan. Galian timbunan sudah keluar, kita hitung berapa sih biaya pemakaian eskavator di situ. Nah, baru kita bisa usul, biaya pemindahan tanah ini sekian miliar. Jadi kalau jalan baru, kalian bisa perhatikan begini. Misalkan pembuatan jalan baru,
1 kilometer panjang jalan baru itu bisa menghabiskan 10 miliar. Nah, dari 10 miliar itu yang 7 miliar sampai 8 miliar itu pekerjaan tanah. Kalau dia lewat di daerah berbukit yang bongkar-bongkar lahan. Ini bisa kalian bayangkan toh, pekerjaan menggunakan alat berat atau PTM itu sangat-sangat diperlukan untuk menghitung itu. Jadi akan connect sudah dari pihak pemberi sewa bilang pasti 3 hari. Dari kalian yang punya pekerjaan, saya sudah hitung ini cuma 2 hari. Makanya saya cuma sewa 2 hari. Jadi dengan data seperti itu, si pemilik alat akan berusaha untuk sesuai dengan kontrak 2 hari tadi. Kalau tidak ada kepengetahuan tentang itu, ya akan dipermainkan, sulit. Akhirnya pekerjaan yang harusnya cuma jadi berapa hari akan jadi lama. Juga ada ini tadi apa? Tadi yang Joel bilang ada pengawas. Nah, pengawas itu dari yang punya tanah. Yang punya tanah akan menilai. Ada kalanya kan kalau pengawas juga tidak mengerti, dia perhatikan, oh Pak dia kerja terus, ada gali-gali. Tapi dia tidak tahu bahwa kubikasi bucket yang dia gali itu tidak full, sehingga pekerjaannya harusnya sekali keruk bisa 2-3 kali keruk. Nah itu juga kan jadi apa ya? Jadi memperlambat. Akhirnya biaya sewa jadi lebih mahal. Nah kemudian di eskavator itu sendiri ada jumlah jam beroperasi. Jadi kayak pemilik eskavator dan dia memerintahkan ke operator. Dia tinggal lihat di instrumen eskavator dia kerja berapa jam. Jadi nanti akan terjadi cross check. Oh ya betul, hari ini saya kerja 8 jam. Mereka cek di alat betul 8 jam. Kemudian misalnya sehari itu 8 jam, benar pernah, tetapi karena alasan ada hujan di jam 4 sore, sehingga dari jam 4 sampai ke jam 5, mereka berhenti. Nah, di situ bisa dikurangi bahwa hari itu tidak terlaksana selama sekian jam, terkurang 1 jam. Nah, sudah, sekarang lanjut tentang biaya alat berat. Jadi ini biaya alat berat. Jadi ini sebenarnya begini. Ini sama dengan kalau benar pernah bimbing skripsi ada mahasiswa, judul begini, evaluasi operasional angkutan umum dalam kota di Kota Manado untuk trayek misalkan PAL 2 Politeknik. Itu di situ yang dia evaluasi adalah berapa besar sih pemasukan yang diterima oleh mikrolet tersebut kalau dia beroperasi. Setiap hari berapa rit, berapa harga tarif yang dibayarkan, kemudian ketemu. Nah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik mikrolet. Beli alat, beli mobilnya, sewa sopirnya, kemudian biaya spare part, ganti ban, oli, bahan bakar, bahan habis pakai dan sebagainya. Juga ada biaya yang lain, yaitu biaya pajak. Alat berat juga ada pajak. Jangan kalian pikir alat berat itu karena kerja di hutan nggak pakai pajak. Itu ada pajak. Jadi pajak itu adalah pajak sama dengan pajak kendaraan bermotor, tetapi dia tidak dipasangi kayak plat nomor begitu, karena dia tidak lalu jalan. Jadi dia ada di jalan, tapi jalan yang sedang diperbaiki. Nah, itu juga dihitung. Nah, setelah dihitung berapa pemasukan, berapa pengeluaran, nah kita ketahui apakah ini visible atau tidak. Tetapi tetap dalam koridor selama tahun pelayanan. Nah, alat seperti ini juga masa pelayanannya yang optimal itu 0 sampai 5 tahun. Kalau dia di atas 5 tahun tentu lebih rendah produktivitasnya. Karena alatnya sudah semakin tua dan juga pengeluaran semakin banyak karena mulai mengganti spare part. Nah, biayanya juga apa? Ada biaya langsung, ini biaya kepemilikan. Biaya kepemilikan itu beli. Jadi biaya kepemilikan itu misalkan biaya harga alat kita beli. Kemudian ada biaya operasi, biaya yang dikeluarkan selama dia beroperasi. Nah, yang biaya tidak langsung itu pajak-pajak tadi. Apa sih yang kita keluarkan selama kita beli alat? Nah, ada biaya kan, biaya pajak harus kita bayar. Kemudian ada keuntungan. Nah, biaya-biaya tersebut dihitung dalam satuan waktu tertentu, misalnya harian, per hari, kemudian di satuan tadi yang per jam. Nah, tadi kan makanya keluar harga sewa alat itu per jam. Nah, kalau dump truck begitu sudah tidak lagi per jam, tapi kalau perusahaan akan menyewa alat seperti dump truck, mereka sudah hitung per hari dan per hari dikalikan sebulan.
Nah, ini bisa dicontohkan begini, kalau dump truck yang kecil yang cuma 8 ton itu, kalau disewa per bulan ya, kalau dia per hari dihitung 300.000, ya bisa kalian kali, tinggal 300.000 kali 25 ya sekitar 7,5 juta per bulan. Jadi dia begitu, tidak lagi hitung jam. Beda dengan eksavator. Kalau eksavator kan alat berat yang lebih mahal. Jadi hitungannya tidak bisa seperti itu sekaligus per hari, karena di satu hari itu ada yang dia kerja tidak selama 1 hari, cuma beberapa jam. Kemudian biaya kepemilikan atau owning cost. Nah, di sini ada tadi yang Mer sudah sebut, ada modal yang dikeluarkan membeli, misalkan 2 miliar. Nah, 2 miliar ini harga sekarang tidak sama dengan 2 miliar misalnya 5 tahun depan, karena alat tersebut mengalami penyusutan. Nah, penyusutan ini sebenarnya itu yang disebut discount rate. Discount rate adalah biaya yang kita hilang akibat nilai alat sudah semakin tua atau semakin menyusut. Nah, nilai discount rate ada teman pembandingnya adalah bunga bank. Jadi kalau Mer boleh cerita, apa beda discount rate dengan bunga bank? Kalau bunga bank, kita taruh uang di bank, itu akan berbunga, menambah jumlah uang sebesar, misalkan contoh, berapa sekarang bunga bank? Misalkan 1% per bulan, contoh aja. Tetapi kalau discount rate itu bukan menambah, uang kita akan kurang. Jadi kalau seandainya uang ini kita taruh di bank, kan bunganya 1,1%. Tapi kalau kita nak taruh di bank, kalau kita lihat discount rate itu lebih dari bunga bank. Jadi itu bisa sampai 1,3, 1,5. Jadi tetap walaupun diberi bunga, misalkan begini, 2 miliar, 2 miliar kita simpan di bank. Tahun depan itu dapat bunga 1%, misalkan jadi 2 miliar, 1% berapa? 2 miliar 200 juta, misalkan contoh. Ya, toh? 10% itu kalau ya 10%, 2 miliar 200 juta. Kan per bulan 1%. 1 tahun lah misalkan 10%, jadi 2 miliar 200 juta. Nah, kalau kita mau hitung benar, uang kita itu harusnya bukan cuma 2 miliar 200 juta. Jadi uang kita itu harus lebih dari itu, karena nilai diskon rate lebih besar. Jadi boleh dibilang, walaupun simpan di bank, tetap uang kita itu susut, lebih kecil. Nah, ada juga biaya yang lain, yaitu biaya asuransi dan biaya pajak. Nah, tadi Mir kan sudah sebut asuransi. Nah, asuransi itu biasa perlu. Kalau misalnya alat itu kerusakan, sementara dalam mobilisasi alat, misalnya terguling, tak isi di jurang, kalau tidak diasuransi, ya ada yang ganti. Tapi kalau diasuransi, ya bisa kita ganti. Nah, di sini juga dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan penyusutan. Jadi penyusutan adalah mulai dari alat dibeli, dan mulai saat itu juga alat akan menyusut. Jadi kalau dulu waktu orang masih kuliah, ini tutup kamera lagi semua. Boleh buka kamera? Nah, dulu waktu Mir masih kuliah yang mengajar apa PTM itu Mir Oscar. Mir Oscar pernah cerita begini. Kalau orang baru beli alat itu orang simpan di showroom misalnya, di suatu ruang nggak pernah pakai selama 5 tahun. Walaupun nggak pakai, tetap susut gitu. Seperti yang Mir bilang tadi. Jadi walaupun alat itu kita tidak pakai, tapi sejak dibeli, saat itu juga dia mulai penyusutan. Nah, dengan kata lain, penyusutan itu adalah biaya yang terjadi begitu alat dibeli. Alat digunakan atau tidak, tetap ada penyusutan atau nilainya akan berkurang. Nah, penyusutan ini merupakan penurunan nilai secara terus-menerus, mulai dari alat dibeli sampai alat tidak dipakai lagi, atau sampai alat itu rusak. Dengan kata lain, pada proses ketuaan atau menjadi tua, alat tersebut menjadi semakin tua dan tidak produktif. Akhirnya jadi besi tua, semua jual kilo. Nah, kemudian perhitungan penyusutan adalah perhitungan dengan mendapatkan kembali investasi alat yang mula-mula dikeluarkan. Waktu beli berapa? Tadi disebut 2 miliar. Nah, besarnya biaya penyusutan sama dengan nilai harga beli mula-mula dikurangi dengan nilai jual sisa. Jadi, alat itu pun seandainya dia sudah tidak bisa dipakai, sudah misalnya rusak atau apa, tetap ada bisa diuangkan. Jadi tidak dia anggap nol. Jadi kan bisa dijual tadi seperti Mertia bilang, jual kilo, ditimbang, nah, ada nilai. Nah, ini contoh. Harga alat saat dibeli 500 juta. Kemudian setelah digunakan 5 tahun, nilai jual sisa menjadi 100 juta. Nah, kalau 100 juta itu berarti bukan dijual kilo, tapi masih ada berfungsi. Nah, masih bisa digunakan, cuma sudah tua jadi lebih lambat.
Penyusunan yang terjadi adalah 500 juta kurang 100 juta sama dengan 400 juta. Nah, dalam hal tertentu dapat juga nilai akhir masa kerjanya, usia kerja berakhir menjadi 0. Jadi kalau orang mau anggap ini alat ini sudah ada harga, berarti penyusutannya ya sebesar harga beli. Nah, sekarang kalau penyusutannya sebesar ini 400 juta, berarti kita mesti berpikir selama 5 tahun alat ini mesti menghasilkan lebih dari 400 juta. Kalau dia menghasilkan sebesar 400 juta, berarti kan rugi kita. Kita punya uang 500 juta, 5 tahun kembali tetap 500 juta. Rugi. Jadi kalau kita mau berpikir untung, harusnya 500 juta, kita beli alat, susut jadi 100 juta, tetapi kita selama alat itu kita ada sama kita gunakan pakai bekerja, disewa, itu menghasilkan misalkan 800 juta. Jadi 800 tambah 100, 900. Nah, itu yang baru disebut untung. Uang 500 juta 5 tahun depan jadi 900. Kemudian bunga bank. Nah, bunga bank walaupun alat diberi secara tunai. Nah, ini juga penting buat kalian ya. Kalau kalian nanti mau ambil skripsi tentang tadi analisa ekonomi angkutan umum ataupun alat berat, walaupun kita beli secara tunai cash, tetapi kita harus menghitung bunga bank. Karena uang yang kita punya itu tidak bisa dianggap sebagai uang pribadi yang kita keluarkan begitu saja. Kita harus hitung berapa bunga untuk membayar alat tersebut jika dikreditkan. Kemudian asuransi ini wajib. Banyak beberapa teman yang sudah berusaha di alat berat, mereka beli kemudian kasih sewa. Kemudian karena mereka beli bekas, dia bilang, oh ini nggak perlu pakai asuransi. Akhirnya begitu alat itu celaka, rugi sendiri, nggak bisa dibetulkan lagi, tinggal dijual kilo. Akhirnya beli misalnya masih harga 1 miliar, jual kemari ya tinggal 50 juta. Karena tinggal dijual kilo saja, jadi tidak ada lagi yang bisa digunakan. Kemudian pajak mempunyai aturan tersendiri. Nah, di Indonesia biasanya ada pajak yang dihitung pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi waktu beli pun kena pajak. Setelah kita beli mau pakai, pajak selama beroperasi ada pajak yang harus dibayarkan. Kemudian ini ada inflasi biaya kepemilikan pada dasarnya sudah dihitung secara tepat karena dipengaruhi oleh situasi umur ekonomis dan masa pakai. Juga sekarang kan masa corona begini, kemudian nggak tahu inflasi itu jauh besar sekali nilainya. Jadi karena banyak pekerjaan yang terhambat, banyak proyek yang di-cancel, sehingga ekonomi menjadi melambat, sehingga inflasi itu terjadi dengan besar. Kemudian perhitungan depresiasi. Depresiasi tergantung harga beli alat, umur ekonomis alat, masa pakai alat, harga alat sesudah umur dipakai terlampaui, bunga bank, dan inflasi. Kemudian ini ada metode garis lurus atau straight line method. Jadi ini untuk menghitung besarnya depresiasi dari suatu alat. Ini ada rumusnya. Ini ada contoh, harga alat dibeli 500 juta, umur pakai N 5 tahun, ini 2.000 jam operasional per tahun. Jadi kalau 2.000 kali 5 tahun, berarti berapa itu? 10.000 jam selama umur rencana. Nilai sisa kalau dia mau dijual, tinggal 100 juta. 400 juta ini tadi seperti soal di atas, depresiasi 400 juta berarti 80 juta per tahun. Kemudian, nah ini berarti selama per jam alat tersebut bisa depresiasi 40.000. Makanya kalau sewanya misalnya berapa tadi? 500.000 yang masih untung. Alat depresiasi alat kan 40.000. Sewa alat berapa? 500.000. Bayar operator, bayar apa lagi tadi? Bahan bakar. Nah, itu masih ada tersisa yang bisa menjadi keuntungan dari pemilik alat. Ya, ini nilai tahun setiap tahun. Jadi ini terjadi penurunan. Jadi dari 500 juta turun 80 juta, akhirnya habis sampai di tahun kelima tinggal 100 juta. Kemudian ada juga metode pengurangan beban, namanya reducing charge method. Nah, ini ada beberapa boleh dilihat. Jadi ini kalau kalian nanti mata kuliah ekonomi transportasi, kemudian Theo yang ajarkan, ini ada perhitungan cara menghitung bunga bank, termasuk discount rate, bagaimana
nilai suatu investasi dari proyek, bisa juga alat berat. Alat berat kita berikan, kemudian kita hitung selama sekian tahun jadi berapa. Ini ada contoh juga yang lain, contoh tentang perhitungan depresiasi ini. Boleh kalian lihat, ini ada beberapa contoh. Masing-masing metode ada beda-beda nilai ya, karena beda-beda anggapan, beda-beda persepsi dalam perhitungan depresiasi. Kemudian ini metode jumlah angka tahun, sum of the year digit method. Jadi ini juga beda. Tapi pada dasarnya ini memberikan gambaran kepada pemilik alat, berapa sih kalau kita beli sekarang, alat kita ini nanti 5 tahun jadi seperti apa. Nah, atau ini jadi acuan, kita harus cari keuntungan sebesar berapa supaya uang yang kita investasikan akan kembali bersama dengan keuntungan. Jadi tidak hanya kembali pokok, tapi kembali berdasarkan bunga dengan keuntungan. Pemperhitungan bunga bank, pajak dan asuransi. Nah, ini ada nilai nilai buku 500 juta, dia defisit terus turun, akhirnya ada tinggal 100. Nah, tadi kalau kita menganggap alat itu tidak ada harga lagi di 5 tahun ke depan, ya kita anggap ini nol. Tapi setiap alat pasti ada harganya. Walaupun dia sudah dalam keadaan rusak, mati, bisa dijual. Bisa dijual, dihitung dalam bentuk nilai bahannya saja, ditimbang. Kemudian ini perbandingan nilai buku dari 3 metode perhitungan depresiasi. Tadi yang 3 metode ini dibuat dalam satu grafik. Jadi ini banyak sekali perhitungan tentang depresiasi, perhitungan atau kalau ini juga ada perhitungan tentang compounding. Kalau di sini namanya capital recovery factor. Jadi kalau di ekonomi ada compounding rate factor. Nah, di sini juga sama. Kemudian kita lihat nilai besarnya bunga bank tambah inflasi rata-rata per tahun secara biasa anggap begitu. N adalah usia atau umur pakai alat selama masa pelayanan. Jadi ini soal yang sama, Oscar bikin harga beli 500 juta, harga akhir sisa 100 juta, tetapi dengan berbagai metode perhitungan depresiasi alat. Sudah? Jadi kira sampai sini kuliah. Ya, ini biaya operasi kendaraan atau BOK. Jadi masing-masing alat berat itu punya biaya operasi kendaraan. Ini juga sama dengan BOK untuk transportasi. Jadi biaya operasi kendaraan ada bahan bakar, kemudian minyak pelumas, kemudian ada suku cadang. Kalau di kendaraan biasa tentu ada ban, ada penggantian kanvas rem dan sebagainya. Pokoknya itu bagian dari spare part. Kemudian ada bahan bakar minyak yang kita harus beli pada saat kita pakai. Artinya kalau kita pakai dia memang akan berkurang gitu. Kemudian tadi ada pengeluaran atau uang keluar tanpa bergerak pun harus dibayar. Nah, itu tadi tuh pajak, asuransi. Kemudian kalau dia kredit kita harus bayar bunganya. Walaupun alat itu tidak beroperasi, tetap kita harus bayar angsuran kendaraan kalau itu dikredit. Sudah, saya kira sampai sini kalian boleh baca. Jadi mulai minggu depan kita sudah akan masuk pada ujian akhir semester. Ujian akhir semester materinya adalah dari sesudah UTS sampai hari ini. Dan sifatnya adalah, modelnya adalah multiple choice. Jadi minggu depan pada jam 13.30 ya, setengah 2 kan, atau 13.50 minggu depan. 13.30. Nah, nanti lihat di jadwal. 13.50 menit. 13.50. 13.50. Oh iya, 13.50 kita akan tepat ujian online, boleh buka buku. Jadi saran baca-baca. Nanti kalau kalian bacakan, kalau itu soal mirip, nah kalian tinggal cari ada di halaman berapa ini. Begitu. Jadi soalnya multiple choice, ada 5 pilihan option, pilih. Jadi salah satu harus ada di jawaban. Kemudian kalau kalian kasih kosong rugi. Jadi baiknya diisi aja, dipilih saja, klik antara A, B, C, D, E. Mana yang paling benar. Kemudian kalau sudah di submit, tidak bisa lagi mengirimkan submit yang kedua. Jadi satu mahasiswa akan di recognize, akan dikenal oleh sistem bahwa dia cuma bisa 1 kali kirim. Kemudian itu yang kedua, waktu. Waktu akan beri sampai 2 jam.
Jadi kalau 13.50 tambah 2 jam sesudahnya itu. Nah, kita minggu depan tetap akan Zoom, tetap akan absen. Tetapi cuman 25 menit atau 20 menit, kemudian kalian bisa leave. Kalian bisa leave, bisa kerjakan soal masing-masing. Benar percayakan kepada kalian untuk mengerjakan itu. Nah, kemudian kalian akan submit sebelum batas akhir yang ditentukan. Jadi kalau submit lewat batas, ya minta maaf, nggak akan masuk. Jadi kalau misalkan submit dan bilang terakhir jam 15.50 misalnya contoh ya. Kalian lewat itu ya sudah, yang akan membatasi bukan NIR sistem. Jadi kalau mau submit, cek sudah benar, ya masih jam dalam koridor pengerjaan, silakan submit. Daripada kalian tunggu terakhir nggak bisa submit ya dapat 0 nanti. Oke, begitu sudah semuanya, makasih. Boleh kan? Ya, kalau sudah, NIR mau bilang terima kasih kalian sudah ikut kuliah Zoom selama ini, dari kuliah pertama sampai terakhir. Kalau ada salah-salah kata, NIR minta maaf. Dan ini semua cuma untuk kuliah, jadi kalau yang harusnya kita kan ada tatap muka, ada pertemuan langsung, tapi karena aturan dari fakultas dan aturan dari universitas, kita harus melakukan secara daring atau dalam jaringan, maka dilakukanlah lewat aplikasi Zoom ini. Sekali lagi, selamat belajar buat minggu depan. Kalau ada yang kurang, NIR minta maaf. Semoga tidak ada yang sakit hati selama NIR kuliah kan. Nah, mungkin tersinggung, dia bilang belum mandi tadi, nyada toh. Terima kasih semuanya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan siap ujian. Selamat siang, Tuhan memberkati semuanya. Selamat siang, NIR. Iya, Banyak atas makasih. ilmunya. Siang, NIR. Makasih, NIR. Ner.